Terus kesannya Mbak setelah sampai di sini gimana? Ya enak, seneng aja. Seneng ya, nyaman. Asri, sejuk. Tapi sebenarnya ada yang lebih nyaman lagi. Apa? Kalau bersama aku. Beruntung ketemu dengan Mbak Afifah. Tadi saya tanya Mbak Afifah itu bapaknya manusia bukan, ibunya manusia bukan. Ternyata bapak ibunya manusia. Tapi Mbak Afifah ini termasuk orang yang termasuk makhluk yang sombong ya. Karena bapak ibunya manusia tapi dia terlahir sebagai bidadari. Kan gandrung. Pemirsa, ini kita persiapan mau berangkat. Kali ini tipis-tipis, hanya ke Bukit Sikepel, daerah Purworejo, full tim. Halo. Ini pasukan utama ini. Sama juga dengan Bulis ini, dan juga putranya. Baru kali ini gabung, tapi sebenarnya jarak jauh. Mereka udah peturing. Oke, rute kita dari ini sekarang di rumah Pak Abi, nanti kemudian menuju ke arah Sekan aja ya Pak Abi ya. Sekan Ngulon, Dekso terus kemudian naik. Jadi kita lewat jalur itu, tidak lewat jalur utama ke arah Purworejo. Walaupun ini posisinya berada di utara Purworejo. Oke, terus ikuti keseruannya. Sekarang saya sudah sampai lokasi. Tadi jalan cukup menantang, meliuk-liuk kecil, kemudian di kanan kiri ini banyak longsoran itu ya, karena musim penghujan. Tapi alhamdulillah kami lewat dalam tidak keadaan hujan. Kalau dalam keadaan hujan ngeri juga ini. Saya sudah sampai Bukit Sikepel. Kalau saya berkendara sendiri ya, jadi tidak masalah. Nanti kita coba tanya-tanya pada putranya Mas Lis yang boncengin ibunya. Kita mau cari tahu kesannya gimana. Piye Mas tadi dengan medan yang gitu kan naik turun atau terus kalau jalannya bagus bisa kita geber ya. Iya. Jalannya elek juga. Dan boncengin ibu. Boncengin longsoran itu kan tanah liat itu masuk ke aspal gitu. Piye Mas? Ini harus persiapan gigi berapa pas naik, terus pas turun juga remnya jangan sampai manjer terus ngeblong. Oh ya, berarti kuncinya ada pada pengalaman ya. Iya, pada pengalaman gitu. Jadi emang kalau saya pakai motor sendiri jadi tidak masalah, saya tidak boncengin. Iya. Ini boncengan sama ibunya. Yang bonceng gimana Bu? Yang baru pertama kali ini takut saya. Oh gitu ya. Padahal tadi janji mau ambil video ya.
Akhirnya nggak jadi ambil video. Tangan Serasa nggak pernah lepas dari pinggang. serasa naik Jet coaster. jet coaster. Oke pemirsa, nanti akan kita coba lihat seperti apa sih Bukit Cikepel, dan mudah-mudahan nanti ada yang bisa ngasih informasi kepada kita apa aja yang ditawarkan oleh objek wisata yang masih cukup baru ini di wilayah yang saya tahu bener Purworejo. Ya, pemirsa, ini tiket ini namanya Taman Loka Tamasya Keluarga Cikepel. Oke, ini tiketnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai objek wisata Bukit Cikepel yang berada di Desa Jati, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Nah, tadi saya lewatnya dari Jogja, saya lewat Kulon Progo, Dekso, Samigalo, naik, kemudian Kebun Teh kami ngiri, kemudian turun, terus naik turun. Lewat, berarti saya lewat Pasar Banyumasin ya, Banyumasin. Terus kemudian akhirnya sampai di sini. Tadi sudah saya sampaikan jalan cukup lumayan menantang. Itu, dan sekarang saya ketemu dengan salah satu dari pengelola objek wisata ini, kepada Mas Saryono. Apa aja Mas Saryono yang bisa ditawarkan kepada pengunjung yang ada di sini, Mas Saryono? Ya, untuk fasilitas di Cikepel ada aula tempat meeting. Ada aula tempat meeting untuk ya. mainan anak-anak ya cukup, ada beberapa meeting. Kasih buku kecil juga ada di atas untuk meeting kecil bisa. Di sebagian bawah bukit ada untuk trek jeep. Oh iya, berarti bisa. Kalau trail itu sewa trailnya di sini apa Hanya seringnya bawa. Oh, bawa trail, Ya, cuma disiapkan treknya aja gitu. Kalau jeepnya? Untuk jeep ya ada teman yang Oh gitu, jadi bisa pesan Ya, gitu, pesan. kemudian nanti akan disiapkan oleh pengelola di sini. Satu jeepnya bayar berapa, Pak Saryono? Tengah hari 450. Setengah hari 450. Iya. Untuk berapa orang itu? Empat orang. 4 orang sopir. 4 orang sopir. Jadi belakang 2 bayar, di depan 1, di samping sopir. Kemudian rute gimana? Rute yang jeepnya itu menantang apa? Adventure apa sekedar gimana? Itu permintaan yang Oh, dua. Oh, ada 2 pilihan. Jadi ada yang adventure biasa, kemudian ada yang agak hike gitu ya, agak menantang. Oke, terus lagi. Ada panggung bisa untuk pentas seni. Jadi pemirsa, tadi saya juga dapat informasi bahwa di lokasi ini sering juga digunakan sebagai tempat untuk kemah atau camping. Memang udaranya sangat sejuk, luar biasa, seger. Tidak begitu dingin, namun ya termasuk sejuk lah pokoknya, tidak terlalu dingin, jadi cukup aman. Cuman memang karena tanah liat, ketika basah ya agak licin, memang harus berhati-hati ketika berjalan. Oke, yang kita saksikan di bawah ini adalah area untuk motor trail. Saya bersama dengan yang pakai jilbab biru, Mbak siapa? Carolina. Mbak Erlina. Kemudian satunya yang baju merah, Erna. Mbak Erna. Kok namanya semua ya? Emang di sini ya orang tuanya idenya cuma
Atau dulu masa kejadiannya kok jadi ya gitu ya. Ini ke sini dalam rangka apa ini? Mau buat laporan PKL. Terus kenapa milih di sini? Karena tempatnya enak adem gitu. Oh gitu, jadi memancing inspirasi ya. Iya. Oh iya. Terus kesannya Mbak setelah sampai di sini gimana? Seneng aja. Seneng ya, nyaman. Asri sejuk. Tapi sebenarnya ada yang lebih nyaman lagi Apa? kalau bersama aku. Ya bercanda ya Mbak. Oke, setelah tadi saya nanya-nanya sama Mbak Erlina, ini ada lagi pengunjung ini, namanya yang hitam ya, yang hitam bajunya tapi putih orangnya. Ini namanya Mbak Afifah. Kemudian yang satunya ini bernama Mbak Wiji. Tahu nggak artinya Wiji apa? Nah, Wiji itu benih. Berarti kamu terbuat dari benih. Mbak Afifah, Mbak Wiji, ini kesini dalam rangka apa ini Mbak? Dalam rangka bikin video nari. Gitu. Untuk apa Mbak video narinya? Untuk video bakat minat. Bakat Yang minat dilombakan. Kabupaten Purworejo. Purworejo. Tarinya tradisional apa Mbak? Tari kreasi. Tari kreasi, dan kreasinya juga kreasi sendiri. Iya. Kreasi sendiri. Mbak boleh nanti aku ambil dikit ya videonya ya Mbak ya. Terus nanti kalau sudah juara sekabupaten ada yang tingkat lebih tinggi nggak, misalnya Provinsi Jawa Tengah atau apa? Iya ada. Ini inspirasi ya, bahwa kan anak-anak itu sekarang ini boleh dikatakan disebut sebagai anak pintar kalau dia pelajaran matematikanya, misalnya fisikanya, biologinya, kimianya, ya akademiknya pintar dikatakan pintar. Padahal kan belum tentu sebenarnya semua orang kan punya kemampuan, potensi di situ ya. Nah ini jadi bahwa manusia itu kan dilahirkan dengan potensinya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Nah pola-pola seperti ini kan memberikan penghargaan ya kepada anak-anak yang ternyata dia punya kelebihan tidak akademis tapi non akademis gitu, dan selama ini banyak yang tidak diakui. Nah gitu teman-teman, tapi saya kira selaras dengan sekarang programnya Mas Menteri bahwa kemerdekaan belajar itu kan di situ. Iya. Ya kan, nanti semua potensi itu bisa dikembangkan gitu Mbak Afifah. Pesan yang mau disampaikan? Jadilah remaja yang berencana, remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Gitu ya, singkatannya apa? Berencana. Berencana. Keren, kirain keluarga berencana. Nanti ya. Iya. Nanti. Saat ada Mbak Afifah kelas berapa sih? kelas 2. Kelas 2 ya, kelas 11 ya, di SMK. Jurusan apa Mbak? Jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi tapi pinter menari. Jadi nanti hitung-hitungan matematika ekonominya dibikin asik pakai tarian. Pakai pola tari. Oke, terus Mbak, yang dimaksud dengan generasi berencana itu seperti apa? Jadi generasi berencana itu menerapkan Triad KRR. Triad KRR berarti 3. 3. Triad KRR. Iya. K-nya apa? Kesehatan. Reproduksi remaja. Oh gitu ya, Triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Mewujudkan dalam kesehariannya sebagai triad remaja Triad KRR itu seperti apa? Remaja itu harus anti narkoba. Yes. Gitu. 1. Terus terhindar dari pergaulan bebas. 2. Ya, terus dan mencegah stunting. Mencegah stunting. Oke, stunting itu apa Mbak? Itu adalah pertumbuhan yang tidak seimbang. Berarti kalau biasanya salah satunya menjadi tingginya tidak sesuai ya, karena kekurangan gizi. Nah gini Mbak, aku yang sering banyak aku temui itu remaja putri itu kalau sekarang disurvei ya misalnya antara yang anemia dengan yang tidak, itu banyak yang anemia. Remaja sekarang itu. Nah tapi kemudian kan ada penyuluhan, terus kadang dikasih obat, dikasih apa namanya, obat untuk itu darah itu apa namanya,
sangobion dan lain sebagainya itu. Tapi kan nggak mau mereka minum. Iya, biasanya umpet-umpet gitu. Nah, dia nggak mau minum gitu, nggak mau minum obat itu kalau nggak ditungguin. Alasannya karena takut gemuk, bla bla bla. Nah sebenarnya ada pengaruhnya nggak obat itu bikin gemuk atau apa gitu yang Mbak Afifah tahu? Sebenarnya tidak, Pak. Malah justru nambah darah kan, Pak. Jadinya bagus buat kesehatan. Gitu ya. Nah ini kan berarti kan ada pemahaman yang mestinya diluruskan ya kepada generasi muda, bahwa kalau kemudian anemia itu berkepanjangan, efeknya tidak hanya pada dia, tapi pada anaknya nanti. Iya. Nah, kira-kira gitu ya, pada anaknya nanti. Nah ini yang remaja putri sekalian yang perlu menjadi catatan. Apa ada pesan apa Mbak Wiji bisa disampaikan? Jadilah pemuda yang tidak bermalas-malasan. Pokoknya di mana ada kemauan di situ ada jalan, di mana ada kemalasan di situ ada alasan. Tiada prestasi luar biasa diraih dengan cara biasa. Ya toh? Keren, Pak. Kalau terkait dengan tempat ini, Mbak, terkait dengan tempat ini apa yang bisa kesannya apa setelah sampai di sini? Kesini berapa kali? Sering sih. Oh sering ya? Iya. Oh ternyata memang tempat favoritnya. Iya. Nah kenapa sering kesini? Karena kalau menyatu di alam itu tenang aja rasanya. Gitu ya. Apalagi menyatu bersamaku Mbak, lebih tenang lagi. Bisa aja. Oke gitu ya. Terus artinya setelah sampai di sini dengan kesejukan yang ada, pemandangan yang masih alami, inspirasi banyak. Iya. Kira-kira gitu ya inspirasinya. Jadi banyak banget aku Oke, hari pemirsa, ini sangat beruntung seperti ya. itu, sangat bincang-bincang beruntung ketemu sesaat, dengan tapi Mbak saya Afifah. kira banyak Tadi saya tanya poinnya, Mbak Afifah itu khususnya bapaknya manusia bukan, ibunya manusia bukan. Ternyata bapak ibunya manusia, tapi Mbak Afifah ini termasuk termasuk makhluk yang sombong ya. Karena bapak ibunya manusia tapi dia terlahir sebagai bidadari. Bercanda tapi banyak hal yang betul yang kita dapatkan inspirasinya. Oke pemirsa, seperti itu bincang-bincang sesaat, tapi saya kira banyak poin yang khususnya generasi muda dapatkan, bahwa ternyata prestasi itu macam-macam. Terima kasih Mbak Afifah, Mbak Wiji, good luck.